Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah gembala yang baik. Gembala dan domba itu adalah sesuatu yang sangat Kristen sekali. Di luar gereja kita nggak banyak pakai kata gembala dan domba. Dan Yesus di Yohanes pasal 10 ini, dia memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik. Dia bicara kepada murid-murid dan orang-orang Farisi yang ada di tempat itu pada saat itu. Dan melalui ini, saya mau hari ini kita belajar satu kebenaran yang berharga sekali tentang sang gembala yang baik. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan tentang gembala yang baik. Apa itu gembala? Kalau kita lihat di kamus, kita akan tahu dengan mudah gembala itu orang yang memimpin menuntun ternak. Gembala domba berarti orang yang menuntun ternak domba. Tapi konteks gembala di Timur Tengah, di Israel, dengan konsep gembala di dalam konteks kita agak sedikit berbeda, Bapak Ibu. Karena gembala ternak, gembala domba di zaman Yesus itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Kalau kita pernah ke Timur Tengah, kita akan lihat alamnya yang luar biasa untuk mendapatkan rumput, mendapatkan tempat untuk domba-domba bisa merumput. Itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Sehingga pekerjaan gembala domba dan kambing di Timur Tengah, di Israel adalah suatu pekerjaan yang sangat menantang. Yesus mengatakan ciri pertama dari gembala yang baik adalah gembala yang baik itu masuk ke kandang domba melalui pintu. Gembala yang benar itu masuk lewat pintu. Maksudnya gimana? Emang ada yang gak masuk lewat pintu? Ada seorang hamba Tuhan yang bercerita tentang kondisi penggembalaan di Timur Tengah. Tidak semua gembala pemilik ternak punya kandang. Karena itu ada namanya tempat ternak yang kolektif. Jadi semua ternak di kampung itu, di desa itu berkumpul di satu tempat yang sama. Ada penjaga yang dibayar untuk menjaga tempat ternak itu. Jadi ketika saatnya tiba, hari dimulai, gembalanya akan datang ke tempat itu, dikenali oleh penjaga pintu, dan dia kemudian akan membawa ternaknya keluar, domba-dombanya keluar. Domba yang merupakan miliknya, dia akan bawa keluar. Dan setelah hari penggembalaan selesai, dia akan kembali bawa dombanya ke kandang itu, dan banyak domba dari kawanan yang berbeda-beda dititipkan di kandang yang seperti itu. Dan yang menarik sekali adalah bukan hanya penjaga pintu yang mengenali gembala yang datang,
Tapi domba-domba pun mengenali suara gembalanya. Karena itu ciri yang kedua yang Yesus katakan adalah gembala yang baik, nomor satu dia masuk lewat pintu. Dan yang kedua, dia dikenal oleh domba-dombanya. Suaranya dikenal oleh domba-dombanya. Hanya dua ini ciri gembala yang benar, kata Yesus. Gembala yang tidak masuk lewat pintu, dia pencuri, dia perampok. Gembala yang tidak dikenal suaranya oleh domba-dombanya, dia orang asing, dia bukan gembala. Siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Di Timur Tengah ada cara yang unik para gembala memanggil domba-dombanya. Setiap gembala punya siulan yang khas. Setiap gembala domba ini punya cara yang khas untuk memanggil domba-domba mereka. Dan domba-domba mereka, masing-masing kawanan itu mengenal siulan yang khas dari gembalanya, sehingga tidak akan terjadi walaupun mereka beberapa kawanan ada di kandang yang sama, tidak akan terjadi tertukar domba si A ikut gembala si B. Tidak terjadi seperti itu, karena domba itu adalah binatang yang unik, yang penglihatannya tidak terlalu tajam, tapi telinganya, pendengarannya tajam sekali, dan mereka punya kemampuan yang luar biasa untuk membedakan suara. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 10 tadi, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ada satu cerita yang lain yang saya baca tentang gembala-gembala domba di Timur Tengah. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia pergi ke padang penggembalaan menyaksikan seorang gembala domba sedang menggembalakan domba-dombanya. Ada puluhan domba-domba di situ, dan dia melihat dengan senang sekali. Dia bilang kepada istrinya, ini seperti Daud, bayangkan Daud yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Keren sekali. Ada di padang penggembalaan, domba-domba dibawa ke padang rumput yang hijau, ada kolam air yang dekat situ, dan mereka minum di situ. Dan wah, keren sekali, kata hamba Tuhan ini kepada istrinya. Beberapa saat kemudian datang gembala domba yang lain, membawa kawanannya. Dan rupanya gembala yang satu, yang pertama tadi, ini adalah sahabat dari gembala yang baru datang ini. Dan mereka berpelukan, mereka bercanda dengan senang sekali. Dan sang hamba Tuhan ini bilang kepada istrinya, lihat, itu gambaran Daud dan Yonatan. Mereka mesra sekali. Orang Timur Tengah salamannya bukan hanya pelukan, tapi ciuman bibir katanya. Cowok-cowok di Jogja mungkin akan geli kalau melihatnya. Tapi kemudian beberapa saat kemudian dia menjadi panik, karena hamba Tuhan ini dari Amerika dan dia datang dari keluarga peternak sapi. Dia panik, kenapa? Karena dia melihat domba-domba dari kawanan yang baru datang ini bercampur dengan domba-domba yang sudah ada sebelumnya. Domba-domba yang baru datang itu bercampur begitu aja, ada puluhan ekor domba. Bagaimana untuk memisahkannya nanti? Kalau sapi tercampur, itu pekerjaan berat, bisa berhari-hari untuk memisahkan mereka. Karena itu ternak sapi biasanya dikasih cap dengan besi panas, itu dikasih cap di pantatnya. Hamba Tuhan yang dari Amerika ini panik, waduh, repot nih nanti. Coba dia bilang sama istrinya, kita lihat nanti waktu mereka berpisah gimana repotnya. Dia panggil domba-dombanya. Waktu berlalu, datang lagi seorang gembala yang lain dengan kawanan domba yang lain. Udah ada 3 kawanan sekarang. Dan dia ternyata berteman juga dengan 2 gembala yang tadi. Dan mereka berpelukan lagi, berciuman, bercanda, dan asik sekali bertiga duduk sambil berbagi bekal makanan, membiarkan domba-domba mereka bercampur. Domba-dombanya mulai akhirnya jadi banyak sekali domba-domba dari 3 kawanan. Dan beberapa lama kemudian akhirnya gembala yang kedua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia ambil barang-barangnya dan langsung jalan. Dia nggak menoleh ke belakang, dia nggak hitung domba-dombanya, dia nggak cari domba-dombanya, dia jalan aja.
Dan dia berjalan sambil bersiul. Dia membunyikan siulan yang khas sekali. Dan ketika si gembala ini mulai bersiul, domba-domba dari kawanannya semuanya langsung berhenti beraktivitas. Yang lagi makan langsung berhenti, yang lagi minum langsung berhenti, dan mereka langsung fokus pada suara gembalanya. Dan mereka kemudian satu persatu keluar dari kerumunan dan mengikuti gembala mereka yang berjalan, sampai akhirnya semua domba dari kawanan itu pergi. Gembala yang ketiga pun begitu. Ketika dia pergi, dia hanya melantunkan siulannya yang beda dengan siulan gembala kedua tadi, dan domba-domba dari kawanannya itu semuanya mengikuti dia. Bahkan dia tidak merasa perlu untuk menghitung ulang berapa dombanya, karena dia yakin sekali domba-dombanya mendengarkan suaranya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita ini menarik sekali karena belum selesai. Si hamba Tuhan Amerika ini kemudian penasaran banget bagaimana mereka bisa merespon terhadap siulan, sehingga dia minta kepada pemandu wisatanya untuk bisa bicara dengan gembala yang ada itu, dan dia minta diajari cara bersiul gembala kepada domba. Lalu gembala itu mengajarkan siulannya seperti apa, dan hamba Tuhan ini lalu mencoba bersiul supaya domba-dombanya itu mengikuti dia. Apa yang terjadi? Jangankan mengikuti hamba Tuhan Amerika ini, menoleh saja pun tidak. Karena domba-domba itu tahu itu bukan suara dari gembalanya, itu suara orang asing. Suara orang asing tidak akan mereka ikuti. Perumpamaan yang Yesus bicarakan ini, Yesus bicara di depan pemuka agama, orang Farisi. Pemuka agama dan orang Farisi, mereka harusnya adalah gembala bagi domba-domba Israel. Tapi Yesus bicara perumpamaan ini kepada mereka untuk menegur mereka, untuk memeriksa diri. Apakah mereka gembala yang benar? Apakah mereka bisa disebut gembala? Pertama, apakah mereka masuk lewat pintu? Apakah penjaga kandang domba mengenali mereka sebagai pemilik domba-domba? Dan yang kedua, apakah domba-domba itu mengenali suara mereka? Kenyataannya, selama Yesus melayani, dia terus-menerus berbenturan dengan para pemuka agama. Orang Farisi, pemimpin agama, adalah kelompok yang paling benci dengan Yesus. Berkali-kali Yesus melakukan sesuatu dengan sengaja di hari Sabat. Kenapa? Karena dia ingin cari gara-gara dengan para pemimpin agama. Kalau kata cari gara-gara gak enak di telinga bagi kita. Tapi kalau kita baca Injil dengan teliti, berkali-kali Yesus membuat mujizat di hari Sabat karena dia tahu ada orang Farisi di situ. Karena dia mau tunjukkan siapa gembala bagi domba-domba Israel. Mereka yang harusnya memimpin domba-domba ke jalan yang benar, apa yang mereka lakukan? Mereka pencuri dan perampok yang membuat domba-domba bukannya kenyang tapi malah mati dan bahkan disembelih oleh keserakahan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu bicara lagi di Yohanes tadi. Yesus mengatakan begini, akulah pintu ke domba-domba itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus bicara bahwa dia adalah pintu. Yesus dialah gembala. Para pemimpin agama, orang Farisi bukan gembala. Mereka hanya pencuri dan perampok. Dan sebagai gembala, Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Cerita tentang hamba Tuhan yang ke Timur Tengah ini, dia bertemu dengan gembala di kandangnya, dan dia melihat kandang itu dikelilingi oleh tembok tapi nggak ada pintunya. Lalu dia tanya sama gembala, pintunya mana? Dan gembalanya bilang, ada tuh pintu,
Ya pintunya mana? Aku nggak melihat daun pintu. Dan si gembala bilang, aku pintunya. Kok bisa? Yang terjadi adalah setiap kali domba-domba itu sesudah masuk ke dalam kandang, gembala ini tidur di pintunya. Jadi gembala berbaring dan tidur istirahat di pintu. Dialah pintu. Domba-domba itu akan keluar. Kalau mau keluar, mereka keluar lewat dia. Pencuri perampok juga kalau mau masuk harus lewati dia. Nah, itu Yesus bilang, akulah pintu. Domba-domba akan hidup kalau mereka dilindungi oleh pintu gembala yang baik. Pencuri dan perampok tidak bisa masuk karena Yesus berdiri di pintu melindungi domba-dombanya. Pekerjaan gembala adalah memberi makan kepada domba-domba. Pekerjaan gembala bukan hanya asal memberi makan, karena pekerjaan gembala adalah memberi hidup kepada domba-dombanya. Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selain gembala, semuanya pencuri. Siapa gembala? Yesus gembala. Dan apa yang dilakukan gembala? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala sejati, Bapak Ibu, memberi hidup kepada domba-domba. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia memberi hidupnya, melayani domba-domba terhilang dari Israel. Dan gembala sejati menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-domba yang terhilang bisa kembali datang kepada Bapa. Ciri gembala pertama, dia masuk lewat pintu. Yang kedua, dia dikenal suaranya oleh domba-domba. Dan pekerjaan gembala juga hanya dua, Bapak Ibu, memberi hidup pada domba-domba, dan yang kedua, menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Kalau ada gembala yang melakukan yang lain terhadap domba-domba, itu bukan gembala, itu pencuri, itu perampok. Dulu sering secara bercanda saya bilang, zaman sekarang gembalanya nggak cari domba yang hilang, gembalanya cari domba yang gemuk supaya disembelih. Itu bukan gembala kalau mencari domba yang gemuk. Oh, di sana ada domba yang gemuk, ayo kita bujuk dia supaya dia datang, supaya kita sembelih dan kita nikmati. Itu bukan gembala, itu pencuri, perampok. Apa yang gembala sejati lakukan? Gembala sejati mencari domba-domba yang terhilang. Gembala sejati mencari mereka yang tidak punya hidup, yang tidak memiliki hidup, dan memberi dirinya supaya domba-domba yang tidak memiliki hidup itu memperoleh hidup. Gembala sejati mencari mereka yang meregang nyawa karena tidak punya harapan di dalam hidup ini. Dan apa yang dilakukan? Dia memberikan hidupnya, bahkan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Yesus adalah contoh gembala yang sejati, Bapak Ibu. Hidup seorang gembala adalah hidup yang luar biasa. Itu bukan hidup yang mudah untuk memberi hidup kepada orang lain. Itu bukan hidup yang mudah untuk mempertaruhkan nyawa demi domba-domba. Daud, gembala yang baik, dia menuliskan di Mazmurnya, dia menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas. Tongkatnya dan gadanya bersama dengan dia. Dia bertarung dengan serigala, dia bertarung dengan singa, dia bertarung dengan beruang. Untuk apa? Menyelamatkan domba-dombanya. Gembala bisa terluka karena domba-dombanya. Kenapa? Karena hidup gembala adalah memastikan domba-dombanya hidup. Gembala upahan, kalau kita baca selanjutnya, Yesus mengatakan gembala upahan, gembala palsu. Ketika serigala datang, dia kabur. Kenapa? Karena dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Tapi gembala sejati mempertaruhkan nyawanya. Yesus telah datang kepada kita. Yesus telah memberikan teladannya yang luar biasa kepada kita.
Dan Bapak Ibu, ada satu berita yang saya harus sampaikan. Setiap orang yang menyambut kasih yang dibawa oleh gembala yang sejati, dia juga dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang diberikan oleh gembala itu. Yesus memberikan tongkat estafet. Dia meninggalkan dunia ini naik ke surga, tapi dia tinggalkan kita, murid-muridnya, estafet untuk melanjutkan pekerjaan penggembalaannya di dunia yang jahat ini. Dia memanggil kita juga untuk menjadi gembala. Gembala yang seperti apa? Gembala yang meneladani dia. Gembala yang menyerahkan nyawa untuk domba-domba. Gembala yang memberi hidup kepada domba-domba. Maukah kita melakukannya? Vers 2 ayat 10. Setiap orang yang menerima kasih karunia tidak punya pilihan selain mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan berikan. Setiap kita di dalam Kristus, di level kita masing-masing, adalah juga seorang gembala. Itu artinya apa? Setiap kita yang menyambut kasih karunia di level kita masing-masing adalah juga dipanggil untuk menyerahkan nyawa bagi jiwa-jiwa. Gembala yang sejati itu teladan kita. Jangan teladani para gembala palsu, pemungut cukai orang Farisi. Dan orang Farisi, Yesus mengatakan lebih baik pemungut cukai, karena Lewi pemungut cukai jadi gembala. Tapi orang Farisi, Yesus bilang mereka seperti kubur yang dilabur putih, busuk, penuh kemunafikan. Di dunia kita hari ini juga ada banyak contoh gembala yang jahat, gembala yang palsu, yang menyembelih domba-domba. Tapi teladan kita, Bapak Ibu, adalah Yesus. Setiap kita dipanggil dengan porsi masing-masing untuk menjadi gembala. Setiap kita dipanggil dengan porsi masing-masing untuk menyerahkan nyawa. Karena apa? Karena dengan menyerahkan nyawanya, Yesus memberi hidup yang berkelimpahan kepada kita. Dengan kita menyerahkan nyawa kita, ada hidup yang diberikan kepada jiwa-jiwa. Di Roma 8 ayat 32 dikatakan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bukti kasih Allah, bukti kasih Kristus adalah nyawa yang diserahkan. Kalau kita mengatakan pada saudara kita, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, buktinya adalah nyawa siap diserahkan demi kekasih kita. Banyak orang suka dengan Yohanes 10 yang mengatakan, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu tahu, Yesus memberi hidup yang berkelimpahan dengan darahnya dicurahkan. Karena itu jangan ngomong hidup berkelimpahan kalau tidak mau menyerahkan nyawa demi jiwa-jiwa. Jangan ngomong hidup yang berkelimpahan kalau tidak mau mengasihi dengan memberi hidup bagi domba-domba. Kenapa? Karena itu hanya orang munafik seperti pemimpin agama dan orang Farisi. Saya cukupkan di sini mengganggu Bapak Ibu dengan firman hari ini. Mau jadi yang mana? Gembala sejati seperti Yesus atau gembala palsu seperti pemimpin agama dan orang Farisi? Saya mau berjuang menjadi gembala seperti Yesus, dan saya percaya kita semua juga mau. Kenapa? Karena dunia dalam kegelapannya menunggu kita semua membawa terang, membawa kasih Kristus kepada mereka. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kami lemah, kami kurang. Kami seringkali gagal mengasihi. Tapi Yesus telah memberi teladan sejati, mengasihi kami sampai menyerahkan nyawanya untuk kami. Tolong kami, biar kami mendengar firman ini, Engkau mau melakukannya, meneladani Yesus, menjadi gembala bagi jiwa-jiwa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus.
dan kasih.